Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviadi Subrata dari UPBJJ Malang dengan NIM 0509000851. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web, yang dimana kita diminta untuk membuat sebuah web berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas part 2 sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS files sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pertama, kita diminta buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut, yaitu stok bahan ajar, halaman yang pertama, dan yang kedua yaitu tentang tracking DO atau delivery order. Oke, kita langsung saja ke stok yang bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel list bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Oke, di sini kita diminta untuk membuat sebuah halaman web yang dimana nanti saya akan beri namanya yaitu stock.html, index.html, dan tracking.html. Dimana untuk index.html ini nanti akan menampilkan dashboard utama atau beranda. Nah, untuk stock.html ini akan menampilkan data-data yang ada di soal, yaitu stok bahan ajar, seperti kode mata kuliah atau nama mata kuliah berupa kode atau judul, ada kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok dan bahan ajar, jumlah stok safety dan bahan ajar, catatan dan status. Oke, sekarang kita langsung lihat saja untuk halaman webnya yang sudah saya buat seperti itu. Nah, ini adalah tampilan indeks HTML atau halaman utama atau beranda atau dashboard seperti itu. Selanjutnya, kita akan melihat tampilan dari stok bahan ajar. Langsung ke stok bahan ajar. Nah, ini tampilan dari stok bahan ajar, di mana ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah. Di sini ada pilihannya mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Di sini ada UT daerah, ada lokasi rak, ada harga nanti, jumlah stok, safety stok, dan catatan seperti itu. Di sini juga ada filter data, ada status stoknya, ada urutannya atau filter urutan berdasarkan judul, stok, dan harga. Dan di bawah ini adalah stok bahan ajar yang tersedia sekarang, di mana di sini ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada kategori, UT daerah, lokasi, harga, stok, safety, status, catatan, dan aksi. Oke, kita langsung saja ke halaman stock.html. Nah, ini halaman stock.html, kodenya atau scriptnya yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk stock.html ada HTML, tampilannya sama dengan halaman index.html. Ada tampilan menu index.html, stock.html, tracking.html. Nah, nanti dia tidak akan berubah ketika masuk ke halaman-halaman berikutnya. Selanjutnya untuk warna dan semuanya itu kita ambil datanya ke ini CSS atau style.css yang ada di sini. Itu ada UT bahan ajar yang di sini. Selanjutnya ada tambahan bahan ajar baru. Nah, ini tambahan bahan ajar baru, kode mata kuliah, dan lain-lainnya. Untuk pengambilan datanya, di sini kita menggunakan fungsi pengambilan data ke script. Saya geser dulu. Nah, ini ada data bahan ajar.js dan stok app.js seperti itu. Mana di sini ada stok app.js, tracking app.js seperti itu. Nah, di sini ada item-item aksinya, nanti fungsinya agar dia terhapus. Nah, di sini ada fungsi untuk menghapus scriptnya seperti ini. Setelah itu ada fungsi untuk konfirmasi hapus. Contoh, kita ambil contoh saja. Jadi sebelum kita hapus datanya, di sini kita perlu konfirmasi dulu. Data itu akan dihapus atau tidak, seperti itu. Di sini juga ada tombol untuk melakukan edit. Dan di sini ada trigger atau notifikasi kalau kita berhasil mengupdate data, misalnya
dari stok aman menipis ini berubah menjadi kosong, dari aman menjadi menipis, itu semuanya ada di script yang bagian di sini. Oke, sekarang kita coba kembali ke soal. Oke, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, ini di sini sudah ada edit stok. Nah, ini tampilannya. Kita bisa mengedit jumlah stoknya, safety-nya, dan harganya. Oke. Nah, dan seperti ini stok.html sudah selesai. Sekarang kita coba menambahkan data di stok. Contohnya apa ya? Nama mata kuliah misalnya bisnis. Nah, di sini ada mata kuliah wajib. Oke, di sini kita coba pilih Padang. Kita isi raknya R1 A2. Harganya berapa? Coba kita kasih harga 70.000. Jumlah stoknya kita kasih 20. Safety-nya kita kasih 10. Mata kuliah bisnis. Oke, selanjutnya kita tambah data. Oke, di sini ada pemberitahuan bahwa data berhasil ditambahkan. Kalau kita cek di stok.js-nya, di situ ada notif. Nah, ini ada data berhasil ditambahkan. Sebentar. Nah, ini fungsinya add item, yaitu data berhasil ditambahkan. Harap lengkapi data dengan benar. Oke, di sini data sudah berhasil kita tambahkan. Ini data yang sudah kita berhasil tambahkan. Sekarang kita uji coba untuk mengedit datanya. Misalnya di sini kita jumlah stoknya, maaf, jumlah stoknya kita ganti menjadi 9. Kita simpan, data berhasil diupdate. Di sini secara otomatis jika datanya itu di bawah 10, maka dia akan menipis. Nah, kalau di atas sama dengan 10 atau di atas 10, dia kondisinya aman, statusnya aman. Dan kalau kita ganti 0 di sini, maka status akan berubah menjadi kosong. Seperti itu. Selanjutnya kita coba filternya. Filternya Jakarta. Nah, ini mata kuliah yang ada di OTI Jakarta. Kategori kita bisa pilih mata kuliah wajib. Juga kita bisa pilih mata kuliah pilihan. Di sini kebetulan tidak ada mata kuliah pilihan. Oke, selanjutnya kita coba ke Padang tadi. Nah, di sini yang Padang sudah berhasil tambahkan kategori mata kuliah wajib. Nah, selanjutnya kita akan melakukan filter berdasarkan stok. Nah, di sini stok safety kurang dari safety stok, artinya dia menipis atau kosong. Nah, selanjutnya di sini hanya menampilkan stok kosong saja. Itu. Selanjutnya kita akan melakukan filter berdasarkan urutan berdasarkan judul, stok, dan harga. Kita cek stok terendah. Nah, di sini ada stok terendah 0, 2, 7, 12, 28. Selanjutnya kita coba dari harga. Nah, ini harganya sudah berurutan 55.000, 60.000, 65.000, 70.000 sampai 80.000. Oke. Kita sudah berhasil membuat halaman stok.html atau halaman stok bahan ajar. Selanjutnya kita akan lanjut ke halaman tracking. Oke, untuk halaman tracking kita diminta untuk menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Oke. Nah, ini untuk yang trackingnya. Tracking.html. Di sini hanya tampilannya saja. Untuk fungsi-fungsinya semua itu ada di tracking main app.js. Oke, di sini terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Ada nomor DO. Kita langsung saja kita cek
nomor DO, tahun berjalan, sequence number. Misal DO 2025-01 untuk data awal. Oke, berarti selanjutnya DO 2025-002, 003, dan seterusnya. Ada NIM, ada nama, ada ekspedisi, ada paket bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga. Diambil dari data pada array of object paket harga. Kita ambilnya datanya dari sini semua ya. Oke, selanjutnya kita coba cek halamannya. Kita langsung saja ke tracking DO. Nah, ini halaman tracking DO. Tadi kita diminta untuk ada nomor DO, ada NIM-nya yang kita masukkan manual. Nah, ini saya kemarin sudah mencoba menambahkan data. Hasilnya seperti ini. Ada masukkan nama, ada pilih ekspedisi, paket bahan ajarnya apa. Kalau misalnya dia IPA, dia sudah ada harganya berapa, 140.000. Kalau misalnya IPS dia 120.000. Tuh, tanggal kirimnya juga sudah kita tentukan di sini. Dan dikirimnya bisa kita pilih statusnya, bisa dalam perjalanan, bisa tiba di tujuan atau selesai. Ini untuk halaman adminnya. Sekarang ini sudah saya tambahkan datanya. Kita di sini bisa mengubah statusnya. Nah, ini kita bisa ganti pengirimannya, paket dasarnya apa, tanggal berapa dikirim, dan total harganya dikirim berapa. Maka secara otomatis nomor DO ini dia akan selalu regenerate setiap kita menambahkan datanya. Itu. Oke, kita coba sekarang melakukan penambahan data lagi. Ini sekarang DO 2025-003, masukkan ini misalnya 09-0854. Masukkan nama misalnya Muhammad. Pilih ekspedisinya Indonesia, pilih bahan ajar, nah, IPS ya. Tanggal kirimnya sekian, statusnya, nah ini statusnya dikirim tanpa DO. Minimal 8 digit. 1, 2, 3, 4, oke, tanpa DO. Di sini ada keterangan delivery order berhasil ditambahkan. Klik saja. Oke, kita ke delivery order. Nah, semua fungsinya ada di sini. Nah, ini ada dihapus, delivery order bisa dihapus, bisa diupdate, bisa ditambahkan juga. Nah, otomatis di sini dia akan nomor PO dimulai dari secara default 001, kita tambahkan 002, selanjutnya 03. Maka di sini secara otomatis nomor PO-nya ke 004 seperti itu. Di sini kita bisa cek statusnya, dikirim penerima loket pusat, satu kutub. Ini bisa penerima loket pusat. Nah, ini yang tadi statusnya untuk yang Rina Wulandari. Nah, di sini ada index.html, tampilan awalnya. Di sini ada stock.html, tracking.html, stylenya ada style.css, di folder JS ada stock app.js, tracking app.js. Nah, untuk data bahan ajar ini bisa kita download atau kita buat dan memasukkan data sesuai dengan yang ada di Excel seperti itu. Dan demikian untuk pemagangan tugas pemagangan berbasis web tugas 2 sudah berhasil kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.